sumber cahaya utama adalah Allah. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah seperti objek-objek ini, memantulkan cahaya. Gitu ya. Bagaimana supaya hati kita bisa memantulkan cahaya? Panas apa mengajarkan apa yang kita lakukan? Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, dengan membersihkan hati kita dengan zikir yang intens yang keras, sehingga dia menjadi mengarah kepada cahaya dan memantulkan cahaya. Nah, itu saja sebenarnya tidak cukup, gitu ya. Karena hati kita ini cukup kotor dan keras, kita butuh sarana wasilah lain yang lebih kuat pantulan cahayanya. Siapakah itu? Pengarsa Aba, Guru Agung. Beliau adalah pantulan cahaya ilahi. Yang semakin kita mendekat, pantulan itu semakin kuat. Mendekatnya sekali lagi tidak secara fisik, ya, tapi secara amalia, secara zikir, secara istiqomah. Semakin sering kita beramaliyah, semakin kuat zikirnya, maka sehingga kita semakin mendekat kepada pengasabah, semakin mengarahkan hati kita kepada cahaya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madluki a'tini mahabbataka wa marifatak wa a'tini maka ibadah. Di hadapan seluruh guru-guru kita, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasiswa Sirna Rasa, wabil khusus Sayyidina Muhammadin Al-Wahina, orang tua spiritual, orang tua rohaniah kita semua, pengarsa Abaos, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ilahi anta maksudi wa ridhoka maghdubi a'tini mahabbataka wa a'tini maka ibadah. Pertama-tama saya ingin sampaikan rasa puji syukur sebesar seluruh langit dan bumi, terutama bagi kami para sivitas akademika UGM, terutama wabil khusus bagi kami juga para pembantu khusus pengarsa Abaos yang kebetulan bertugas di Gajah. Ini adalah sebuah mimpi kami semua, karena sudah kira-kira 2 tahun kami mendambakan gitu ya untuk melaksanakan manasik yang besar di masjid kampus, masjid kesayangan kami, dengan dihadiri oleh Guru Agung Pengarsa Abaos. Pagi ini saya mendapat tugas untuk mengkaji, mengulas, bukan mengulas sebenarnya, hanya menyampaikan tabaruk kitab Fadhil Syukur mahakarya guru kita semua Pengarsa Abaos untuk bulan Sya'ban. Sebelumnya ini saya mau menyampaikan disclaimer dulu Pengarsa, karena sesungguhnya saya 2 malam bahkan seminggu itu sudah mempersiapkan materinya, tapi sungguh sulit mengerjakan materi sambil pontang-panting pesan akomodasi, cari peluang ini dan itu, gitu, koordinasi para ikhwan akhwat yang dalam hal ini memang belum pernah berpengalaman dalam menjalankan kegiatan sedahsyat dan sekeren ini. Namun alhamdulillah berkat kerjasama semua anggota bimbingan dan karunia Pengarsa Abaos, kita dilancarkan dan dilancarkan. Kalau dalam bahasa Jawa mak telunyur gitu ya, sampai terlalu cepat itu. Nah, ini juga alasan bahwa nanti mungkin tabaruk saya belepotan ya, karena ini sebenarnya tidak sempat belajar. Alhamdulillah kita sekarang masih di bulan Sya'ban, salah satu bulan istimewa, bulannya Rasulullah. Dan kita akan menjelang bulan Ramadan, bulan istimewa berikutnya. Di bulan Sya'ban ini ada 5 huruf ya, huruf Shin, huruf Ain, huruf Ba, huruf Alif, dan huruf Nun. Huruf Shin diterjemahkan atau dimaknai oleh Pengarsa Abaos sebagai asyukur atau syukur. Huruf Ain dimaknai sebagai al-had atau perjanjian. Huruf Ba diterjemahkan dengan al-barzah atau batas, ya, limit.
huruf alif sebagai al-itsbat atau menetapkan atau tetapkan, dan terakhir huruf nun yang dimana sebagai an-nur. Nah, perkenankan pagi ini saya membahas yang an-nur saja, dan ini sudah sebenarnya saya sampaikan di beberapa kesempatan. Nur artinya cahaya. Ada yang namanya nur nggak di sini, Bapak Ibu? Nur Kobiatun, apa nur Kalimah, atau banyak nur ya? Nur artinya cahaya. Apa manfaat cahaya bagi kita? Dengan cahaya kita bisa melihat, bisa membedakan. Ini benda satunya, itu benda satunya. Dengan cahaya kita tahu kemana arah perginya. Dengan cahaya kita tahu nggak ini utara, selatan, barat, timur, tahu nggak? Ketahuan kan? Jadi kita tahu arah kemana mau pergi. Dengan cahaya kita juga tahu mana ada batu, mana ada duri, mana jalan yang berkelok, mana jalan yang bebek. Dengan cahaya kita merasa nyaman, merasa pasti, merasa tahu rute yang akan kita tempuh, merasa yakin, merasa tenang. Sebaliknya, lawan dari cahaya adalah kelam. Tidak ada cahaya artinya gelap. Bapak Ibu pernah merasakan dalam kegelapan? Tiba-tiba rumah mati, listrik di rumah mati ya. Sesaat aja, 5 menit aja, itu rumah kita tinggali sudah 40-50 tahun. Begitu mati 5 menit kita bingung. Mana dapur, mana korek, mananya, terus nabrak gitu. Kita jadi panik, jadi bingung, tidak tahu mana utara, mana selatan, mana dapur, mana ruang tengah, mana barat, mana timur. Kita jadi cemas, kita jadi tidak pasti. Kita jadi celaka karena tindakan kita itu tidak terarah. Nah, seperti itu. Yang menariknya, dari mana cahaya itu muncul? Pada kenyataannya, cahaya ini memungkinkan kita untuk melihat, ya. Salah seorang ilmuwan Muslim yang sangat tersohor, Al-Haytham. Ya, bagi saya tersohor. Kalau Bapak Ibu pernah dengar nggak nama Al-Haytham? Belum pernah ya? Beliau adalah ahli optik pertama di dunia yang memiliki teori kita bisa melihat objek karena ada cahaya yang memantul, yang melewati dari benda itu ke mata kita, sehingga kita bisa melihat ada cahaya. Nah, kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melihat. Nah, yang menarik adalah tidak semua benda itu adalah bercahaya atau menjadi sumber cahaya, ya kan? Kita ini sumber cahaya nggak? Enggak. Kalau matinya lampunya mati, kita malam hari nggak kelihatan nih bapak-bapaknya, karena nggak bisa muruk ya. Kulitnya matanya nggak bisa bersinar. Kalau bersinar matanya pada takut ya. Benda-benda sebagian besar yang kita lihat di bumi, batu, air, semuanya, bahkan masjid ini, itu bukan sumber cahaya. Nah, sumber cahaya utamanya adalah matahari. Tapi karena matahari satu sumber cahaya yang begitu kuat memungkinkan kita untuk melihat begitu banyak hal. Ya, misalkan di depan sana saya bisa melihat ada pintu gerbang utama yang jadi ikon masjid kampus ya. Saya tidak tahu apa yang ada di baliknya itu, tapi saya bisa yakin saya bisa mencapai arah itu. Ketika nanti kita berjalan sampai arah itu, saya bisa melihat realitas yang lain karena cahaya dengan jarak yang lebih jauh. Itu karena cahaya matahari. Ya. Ada objek-objek yang bisa mengeluarkan cahaya seperti kunang-kunang ya. Kunang-kunang itu bercahaya, tapi dia hanya bercahaya untuk dirinya sendiri. Dia memungkinkan dirinya untuk dilihat, tapi tidak memungkinkan benda-benda di sekitarnya untuk tertampak untuk lihat. Misalkan cahaya bisa nggak kita gunakan kunang-kunang untuk menemani jalan, untuk belajar, untuk baca Quran? Nggak bisa, karena cahayanya terbatas. Lampu punya cahaya lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Dengan lampu dia bercahaya dan menerangi objek-objek di luarnya, ya, ruangan ini, buku atau apapun yang kita baca. Nah, kalau tidak ada lampu, tidak ada cahaya, terjadi kegelapan. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih hakiki mana atau lebih dulu mana? Kegelapan atau cahaya? Kenapa ada kegelapan? Apakah ketika kegelapan itu ada berarti cahaya tidak ada? Misalkan kita malam hari nih, malam hari itu artinya cahaya menghilang, matahari menghilang, atau apa yang terjadi?
Buminya berputar kan? Gelap terjadi, malam terjadi karena bukan karena cahaya menghilang, tapi karena kita membelakangi cahaya. Jadi tidak tampak, sehingga mata kita tidak bisa melihat pantulan cahaya. Itu terjadi gelap. Sehingga sesungguhnya cahaya itu lebih hakiki, lebih kekal daripada kegelapan. Nah, ini percepahami. Di dalam kitab Fadlus Zuhur, para sahabat menyatakan menurut surat bahwa dalam surat An-Nisa ayat 104 bahwa cahaya yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 104 dikatakan, Allah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, ya. Di dalam surat An-Nur ayat 35 yang kita baca setiap kali salat Isra, ya, Allahu nurus samawati wal ardh, dan selanjutnya itu Allah menegaskan bahwa cahaya Allah itu meliputi langit dan bumi, samawati wal ardh, seluruhnya terperangi oleh cahaya. Artinya sesungguhnya kalau Allah itu kekal, Allah itu absolut, cahaya itu juga terbawa kekal dan absolut. Jadi kalau kita melihat kegelapan, kita melihat tidak jelasan, itu adalah sesuatu yang sementara, sesuatu yang palsu, sesuatu yang tidak hakiki. Nah, kalau kita kaitkan di sini, bagaimana bisa Al-Quran menjadi cahaya? Yang sangat jelas saya kira, ya, Al-Quran itu berikan begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak teori, begitu banyak, bukan teori ya, ilmu, hikmah, pengetahuan, penglihatan bagi umat manusia. Karena dalam surat An-Nisa ini ditujukan kepada hai umat manusia. Allah mengatakan bahwa tidakkah mereka tahu, tidakkah orang-orang kafir mengetahui bahwa misalkan dulu langit dan bumi itu satu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Ini adalah cahaya, adalah petunjuk, adalah informasi, sebuah kilatan informasi yang menerawang di masa lalu, bukan hanya masa lalu kita, tapi masa lalu alam semesta. Dulunya bumi ini belum ada, matahari belum ada, planet-planet belum ada, langit dan bumi, batas antara langit dan bumi itu belum ada, ya. Ini ada barzakh juga di dalam bulan Sya'ban. Tapi kemudian kami memisahkannya, ada batas mana langit dan bumi. Nah, itu informasi masa lalu. Jadi kalau kita lihat rentang cahaya Al-Quran itu sampai jauh ke masa lalu, mendahului alam semesta. Al-Quran juga memberikan cahaya jauh ke depan, ya, juga memberikan keterangan masa depan di surat-surat tentang kiamat, surat-surat tentang hari kehidupan di akhirat, ya, bahwa segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Di dalam surat Ar-Rahman yang dibacakan oleh Ustaz Beni tadi, Allah mengatakan bahwa semuanya nanti akan hancur, kuluma alaiha, ya. Yang bertahan hanya wajahmu yang memiliki kebesaran dan kebudayaan. Nah, itu adalah informasi. Allah bukan mengatakan bahwa kehidupan akhirat lebih berarti, lebih bermakna, lebih baik, lebih mulia, lebih kekal. Itu juga adalah cahaya yang jauh ke depan. Kita belum pernah mengalami akhirat, ya, tapi karena cahaya ini kita jadi tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, jadi begitu juga bahkan Al-Quran itu menyorot cahaya kepada manusia juga, ya. Banyak dari Al-Quran mengatakan, tidakkah manusia berpikir dari mana mereka berasal? Tidakkah manusia berpikir dari mana kami menciptakan mereka, misalkan, ya. Kami ciptakan mereka juga tadi di Arab Al-Quran dari tanah keras, tanah kering seperti tembikar, ya. Kemudian kami ciptakan mereka dari sepasang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi bangsa-bangsa dan suku-suku untuk berkenalan di ta'aruf. Kami ciptakan mereka dari setetes air hina. Jadi ada banyak sekali informasi yang itu adalah cahaya-cahaya yang menunjukkan siapa sebenarnya kita, gitu, ya. Dan tadi Pak Sahabat menyebutkan tentang manusia binatang, siapa aja merusak, gitu.
ya, pertahanan kesatuan negara ini. Itu juga sebuah percikan cahaya, spektrum cahaya yang membuat kita paham, membuat kita tahu, membuat kita bisa melihat apa yang ada di depan kita, melihat kita apa yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat kehidupan sosial kita sekarang, ya, jadi logikanya gini ya, cahaya membuat kita yakin peta sekitar kita, kemana kita mau pergi, arah timur, barat, kondisi jalan yang akan kita tempuh, ya, kondisi realitas yang ada di sekitar kita. Tanpa cahaya kita jadi buta, jadi bingung, jadi takut, jadi khawatir, dan menjadi celaka. Nah, pertanyaannya, sekarang ini kehidupan sosial budaya politik kita ada dalam terang cahaya atau ada dalam kegelapan? Gelap, yakin? Dari mana kita tahu sekarang ini kita ada dalam kegelapan? Apa ciri-ciri kegelapan? Ketidakpastian, kesemrawutan, kekhawatiran, rasa was-was, celaka, ya, yang timbul dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Kalau Bapak Ibu misalkan tiap kali kalau saya itu di setiap fakultas itu kalau menerima mahasiswa baru itu, pertanyaan paling utama adalah setelah lulus mau kerja apa? Nah, itu sudah ada rasa khawatir, baru masuk perguruan tinggi udah khawatir. Itu kan menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam alam yang gelap gitu kan. Pastinya masuk mau yakin mau kemana. Ini malah tahu gue mau jadi apa nih setelah jadi lulus ini. Itu sudah ada rasa was-was, rasa khawatir. Berarti sesungguhnya masuk ke dalam arena yang gelap. Kemudian juga tidak yakin, tidak pasti. Nah, sekarang ini ironisnya ada begitu banyak seolah-olah sumber-sumber informasi, sumber cahaya di dalam internet, dunia sosmed. Tadi Pak Kiai Muhammad Yusuf menyebutkan Mbah Google gitu ya, yang seolah-olah jelas, tapi kita tempuh menimbulkan kekisruan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat berita ya tentang suatu kenyataan realitas, kira-kira tambah jelas apa tambah buram? Tambah buram kan? Kalau lihat sosmed, ada berita apa gitu di sosmed, kira-kira tambah jelas apa tambah buram? Tambah semrawut. Berarti sosmed itu sumber kegelapan. Ketika kita baca sosmed, sehingga kita mengalihkan mata kita dari cahaya, gitu kan? Ketika seperti itu. Jadi inilah tanda-tanda kehidupan ekonomi kita sekarang, ya. Banyak sekali kemarin disebut soal gas, LPG segala macam. Nah, ini adalah tanda-tanda kegelapan sesungguhnya. Dan kenapa kita buka pakai merah putih ini? Ini juga cahaya. Ya. Di dalam teori fisika, spektrum cahaya yang bisa kita lihat itu ada sekitar 7. Spektrum yang paling lemah itu apa warnanya? Merah. Spektrum gelombang merah. Ya. Jadi kita pakai ini merah, gelombang paling panjang, ya. Kalau dalam teori astronomi, sebuah cahaya tangkap bulan ketika dia sudah berubah merah, itu tandanya bulan itu kalau dia menjauh atau dia akan mati. Jadi kalau kita tidak bisa lagi lihat merah, warna merah, itu artinya sudah gelap, di batas kegelapan merah ini. Ya. Bukan kebetulan di bulan Sya'ban ini ada rubahnya barzah juga. Nah, tapi ketika merah itu mencapai spektrum-spektrum yang lain, menjadi penuh 7, dia menjadi apa? Menjadi putih. Jadi lambang batas, di lambang kesempurnaan merah putihnya. Dengan makna, jadi kita sebenarnya sedang memancarkan atau melakukan cahaya ini. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi cahaya bagi manusia yang disorotkan bukan kepada mata kita, tapi pada hati kita, ya. Di surat At-Takabur Allah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Juga di surat Asy-Syura Allah mengatakan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Engkau tidak mengetahui apakah itu kitab atau Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami berikan petunjuk siapa kepada yang kami kehendaki. Nah, ini artinya yang memilih kita mau melihat cahaya Al-Quran atau kita mau membelakangi cahaya Al-Quran itu bukan akal kita, tetapi hati kita, ya. Seperti tadi pengasih Abah menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 174, manusia menyebutkan yang memiliki hati tidak untuk melihat, memiliki telinga tidak untuk mendengar, memiliki
pendengaran tidak digunakan untuk mendengarkan, karena hatinya berpaling dari cahaya. Nah sekarang saya tanya, dari mana kita tahu hati kita ini sedang gelap atau sedang terang? Nah logikanya sama. Kalau kita merasa yakin kita mau kemana, kita merasa secure, merasa aman, merasa tenang dalam jalan kita, itu artinya hati kita sedang dalam cahaya ketenangan. Tapi kita kayak nggak yakin, kita gambling, kita takut, kita khawatir, kita was-was, itu artinya hati kita sedang dalam kegelapan. Nah, seperti saya tadi, tidak semua objek itu adalah sumber cahaya. Kita manusia bukan sumber cahaya, termasuk hati kita juga bukan sumber cahaya. Sumber cahaya utama adalah Allah. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah seperti objek-objek ini, memantulkan cahaya. Gitu ya. Bagaimana supaya hati kita bisa memantulkan cahaya? Pak Nasabah mengajarkan apa yang kita lakukan? Dengan mengingat Allah, dengan berzikir, dengan membersihkan hati kita dengan zikir yang intens yang keras, sehingga dia menjadi mengarah kepada cahaya dan memantulkan cahaya. Nah, itu saja sebenarnya tidak cukup, gitu ya. Karena hati kita ini cukup kotor dan kerak, kita butuh sarana wasilah lain yang lebih kuat pantulan cahayanya. Siapakah itu? Pengarsa Abah, Guru Agung. Beliau adalah pantulan cahaya ilahi. Yang semakin kita mendekat, pantulan itu semakin kuat. Mendekatnya sekali lagi tidak secara fisik, ya, tapi secara amalia, secara zikir, secara istiqomah. Semakin sering kita beramaliyah, semakin kuat zikirnya, maka sehingga kita semakin mendekat kepada pengarsa Abah, semakin mengarahkan hati kita kepada cahaya Allah. Dan itu artinya di bulan ini adalah bulan cahaya, bulan Sya'ban adalah bulan cahaya. Marilah kita semua selalu senantiasa mengarahkan, memastikan bahwa hati kita menghadap ke sumber cahaya, dan memastikan bahwa kita bersih, sungguh-sungguh bersih, agar bisa memantulkan cahaya yang berasal dari Allah dan dibimbing oleh pengarsa Guru Agung Pengarsa Abah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga Allah memberkahi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.